Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara semuanya. Saudara berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di acara silaturahim persaudaraan dunia akhirat melalui media Zoom. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini selalu teriringi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ketenangan diri kita, menambah kebahagiaan diri kita, bahagia dunia dan akhirat kita semua. Saudaraku dunia akhirat yang saya cintai, tema yang diberikan oleh YouTuber pada saya pada malam hari ini adalah tadarus. Membaca Al-Quran atau tadarus untuk menyempurnakan keimanan. Saudaraku dunia akhirat yang saya cintai, tadarus yang dinamakan tadarus itu sebuah ketelitian dalam membaca arah diri kita dalam menjalani takdir kita untuk selalu menghadap atau hidup kita untuk diterima oleh Zat yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Jawa deras, menyimak dan selalu meneliti diri kita masing-masing untuk selalu menata irama hidup kita untuk selalu bisa diakui oleh Yang Maha Kuasa. Jadi yang dinamakan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran itu, kalau versi saya, untuk yang tidak bisa membaca Al-Quran Arab dan tidak bisa memahami Al-Quran, yaitu membaca arah hidup kita, arah takdir kita. Ketika kita menjalani sebuah cara, sebuah teori untuk menyembah kepada Zat yang Maha Kuasa, disinilah dibutuhkan sebuah ketelitian. Ketelitian pada kejujuran diri kita masing-masing, bahwasanya perjalanan kita menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa atau menyembah Yang Maha Kuasa ini benar-benar menghadap Yang Maha Kuasa apa selain Yang Maha Kuasa. Kalau dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Rotala itu ketelitian meneliti perjalanan.
sebuah ketelitian meneliti perjalanan. Waratilil Quran. Jadi teliti diri kita masing-masing. Misalnya kita dalam hal berketuhanan, dalam hal menyembah, dipersilahkan mengikuti teori siapapun. Dipersilahkan mengikuti cara siapapun. Dipersilahkan mengikuti saran siapapun. Tapi teliti di situ. Biar kita nggak rugi. Arahnya menyembah yang maha kuasa, apa selain yang maha kuasa. Wa'budu ma syi'tum min dunihi. Jadi Allah memberi keluasan kepada kita. Silahkan menyembah apa yang kamu inginkan. Wa'budu ma syi'tum. Silahkan. Dalam surat Az-Zumar seperti itu. Silahkan. Tapi telitilah. Min dunihi. Apakah yang kamu lakukan itu benar-benar untuk menyembah yang maha kuasa, apa selain yang maha kuasa? Innal khasirina ladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang rugi. Innal khasirina, sesungguhnya sebuah kerugian yaitu alladzina khasiru, orang-orang yang mengenal kerugian, sebuah kerugian dalam hal melakukan aktivitas hidup, aktivitas ibadah. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum, merugikan dirinya sendiri, wa ahlihim, dan keluarganya. Yaumal qiyamah, di saat hari kiamat. Maksud dari kerugian yang saya tahu, kita semua selama ini telah tertipu atau dibodohkan oleh teori-teori yang kita pelajari. Makanya sebenarnya menuju Allah, menyembah itu tanpa teori. Kalau kembali ke ajaran Rasulullah, nggak ada teori, nggak ada cara. Menuju Allah itu nggak ada teori, nggak ada cara. Tinggal saudara-saudara mencari orang yang membimbing diri kita untuk bisa dekat dengan yang Maha Kuasa. Jadi yang Maha Kuasa itu tidak bisa kita jangkau dengan sebuah ilmu, apalagi kemampuan otak. Bahkan dalam Al-Quran sangat jelas peringatan dari Allah yang ayatnya sering saya utarakan. Hum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadun. Hum itu isim dhamir. Semua tulisan-tulisan, karangan-karangan yang mengarah kepada cara menyembah itu ummiyuna, pembodohan. Makanya teliti. Setiap kita menjalani menyembah Zat yang Maha Kuasa,
kita teliti sebenarnya menyembah agama, menyembah bendera, apa menyembah yang Maha Kuasa. Dan hampir setiap karangan-karangan, ilmu-ilmu yang menuliskan cara menyembah, di situ kita diarahkan ke keinginannya, yaitu ke arah kekuasaannya. Makanya Allah memberi peringatan keras, hum ummiyuna. Seluruh teori yang ada di dunia ini untuk menyembah yang Maha Kuasa adalah ummiyuna, pembodohan. La ya'lamunal kitab. Yang menulis itu nggak ngerti Al-Quran. Nggak ngerti Tuhan. Ngertinya ila amaniyah, dari angan-angan, wayadun, dan persangkaan aja. Dan kita dari kecil terdoktrin dengan sifat-sifat fanatik. Dan itu memang Allah memperjalankan semua manusia melalui fase-fase seperti itu. Yang agama A, fanatik ke agamanya, yang agama B juga seperti itu. Yang dari itikad A, B, C, semuanya menyembah itikad masing-masing. Makanya semua karangan, kalau kita tetap mempercayai sebuah karangan dalam hal menyembah, dibawa sampai mati, kita adalah orang yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan seluruh keturunan kita. Makanya telitilah. Saudara-saudara bebas, mempelajari ilmu apapun bebas. Tapi untuk urusan berketuhanan, butuh ketelitian. Warattilil Qur'an tartila, ditarik. Selama ini kita menyembah, kok menyembah yang Maha Kuasa? Ada bacaan khusus, ada waktu khusus, ada jam khusus, ada pakaian khusus, ada tempat khusus. Disitulah pembodohan. Akhirnya kita mengimani sebuah tempat, mengimani sebuah teori, teori-teori bacaan. Padahal menyembah yang Maha Kuasa itu yang batal itu bukan pada gerakannya. Yang batal itu bukan pada bacaan yang kurang fasihnya. Tapi ketika kita menghadap yang Maha Kuasa, kita tidak benar-benar menghadap yang Maha Kuasa. Tapi menghadap ilmu, menghadap cara. Makanya dalam surat Az-Zumar tadi saya ungkapkan, wa'budu ma syi'tum. Allah mempersilahkan. Saudara-saudara menyembah dengan cara apa? Silahkan. Silahkan menyembah selain Allah, silahkan. Wa'budu ma syi'tum min dunihi. Silahkan kamu menyembah selain Allah. Tapi ayat selanjutnya, ancaman dari Allah. Ancaman dari Allah. Dalam surah Az-Zumar. Innal khasirin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi. Alladzina khasiru. Yaitu orang-orang yang rugi. Rugi karena ternyata merugikan dirinya sendiri dan keluarganya, membawa diri dan keluarganya masuk neraka.
Wa dzalika wal khusranul mubin, dan kerugian itu sangat nyata. Semakin anak-anak kita masukkan pendidikan sebuah bendera, disitulah kita menciptakan berhala pada anak-anak kita sendiri. Sebuah kerugian yang besar. Sebuah sifat yang sangat kejam. Tega menciptakan anak turunnya sebagai berhala. Jadi anak-anak kita arahkan kemana? Itu kita bisa meneliti. Bisa membaca Al-Qur'annya. Al-Quran itu jalan hidupnya menuju yang Maha Kuasa, apa selain yang Maha Kuasa. Disinilah setelah kita tergabung dalam persaudaraan dunia akhirat ini, kita bisa melek, bisa sadar bahwasanya selama ini kita belum menyembah yang Maha Kuasa, tapi menyembah sebuah bendera. Dan lebih rugi lagi, kadangkala kita mudah difitnah, diadu domba dengan masyarakat kita sendiri, dengan negara kita sendiri, bahkan dengan saudara kita sendiri, hanya karena perbedaan bendera. Dan itu sangat jelas kerugiannya.